Dan ini tangannya masih digips lah. Ini keadaannya kayak gini. Tadi setelah dibersihin lukanya, dicuci lagi gitu kan. Habis itu terus dicek sama dokter, kemudian dipasang lagi dan saya alhamdulillah udah diperbolehkan pulang ya. Jadi di rumah sakit 5 hari. Ya, udah genap 5 hari dan ternyata di rumah sakit itu memang boring banget ya. Semoga ini untuk yang pertama kali dan untuk yang terakhir kalinya aja masuk rumah sakit. Nggak enak banget ya, selama kerja di Hong Kong baru pertama kali ini saya masuk rumah sakit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini pulang dari rumah sakit ya, alhamdulillah. Ini bajuku yang kotor-kotor sama mam dicuci, dilipat sekalian. Dan emang rumahnya agak berantakan, emang nyonya nggak begitu bisa kalau nggak ada pekerja rumah tangga ya. Tapi alhamdulillah majikan saya baik banget sampai terharu pengen nangis ya, walaupun kayak gini keadaannya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Aldadi dan alhamdulillah hari ini ya, hari Selasa udah nyampe rumah ataupun diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah udah diperiksa dokter bolak-balik dari pagi itu ya. Dari pagi itu saya nunggu-nunggu dokter mau ngelihat luka saya tuh kayak gimana. Terus setelah dibuka lukanya udah kering, maksudnya bekas jahitannya udah kering, kemudian diganti ininya, dibenerin kayak gitu kan. Dan ini dokter bilang harus dilepas, nunggu 1 bulan baru dilepas. Tapi ya saya juga harus ke rumah sakit lagi untuk exercise ataupun olahraga tangan, misalnya ada masalah atau enggak kayak gitu kan. Ya beginilah ya, seenaknya tinggal di rumah sakit, mungkin lebih enak tinggal di rumah meskipun saya nggak bisa kerja dengan tangan dua, mungkin saya juga akan kerja tangan satu. Dan majikan saya alhamdulillah baik banget, dia yang bayar biaya rumah sakit, dia yang ngurusin saya dari pagi-pagi, ngirim power bank, beliin buah, beliin makanan, dan juga ngasih beliin minuman. Dan juga sebelum saya masuk rumah sakit kemarin itu, nyonya sengaja ngasih duit saya buat beli jajan ataupun buat biaya rumah sakit kayak gitu kan. Itu dia udah ngasih duit. Pelajaran yang bisa kita ambil ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kerja itu hati-hati banget, hati-hati, harus hati-hati. Emang saya juga nggak sengaja ya, hari malam Jumat kemarin ya, malam Jumat minggu lalu itu saya sebenarnya nyuci piring. Kebetulan banyak orang yang pulang makan, mungkin ada 15 orang. Dan kemudian tuh saya itu pegang lap, tangan kanan pegang lap, tangan kiri pegang pegang piring. Tiba-tiba piring itu terbang gitu aja, kemudian tuh jatuh mengenai tangan saya yang sini, pecahan piring itu langsung nunjep dan kemudian saya tarik gitu aja kan. Oh, darahnya itu ternyata banyak banget. Dan si nyonya emang panik banget. Kalau keluarga dari Aser mah nggak begitu panik, mungkin mereka kira itu luka kecil gitu aja kan. Setelah dikasih apa ya itu alkohol, dicuci sama alkohol, terus kemudian saya bersihin juga, ternyata darahnya itu nggak mau berhenti. Terus hampir mungkin jam 10 itu darahnya itu mulai berhenti. Dan kemudian nyonya itu panik banget, akhirnya nyuruh saya ke rumah sakit. Setelah ke rumah sakit saya harus nunggu ataupun antri jam 12 malam itu baru dapat tempat ataupun ketemu sama dokter. Setelah itu dokter nyuruh saya rawat inap. Saya langsung telepon majikan, maksudnya kan kayak gimana pun saya harus ngomong sama majikan ya. Aku harus rawat inap gitu kan. Terus majikan bilang, oke, kamu rawat inap nggak apa-apa, apa kebutuhan apa yang kamu perlukan besok pagi aku anterin atau sekarang aku anterin gitu kan. Jadi jam 12 itu saya masuk dapat kamar. Kalau masalah kamar tuh saya sengaja tidurnya di luar gitu kan, nggak di ruangan, sama maksudnya tinggal sama orang-orang yang sakit parah atau kayak gimana ya, saya minta di luar. Kemudian itu jam 12.30 ataupun setengah 1 pagi saya dijahit, lukanya itu dijahit. Dan waktu dijahit itu lucu banget ya, kan apapun itu kan kita dibius dulu kan, dibius, disuntik ya, pas lukanya itu dibius, kemudian dijahit pelan-pelan. Ternyata itu jahitannya itu ada dua kan, soalnya uratnya juga dijahit, yang luar pun juga dijahit. Kemudian setelah habis jahitan itu saya tiduran, ya rasanya itu sakit banget ya. Dan saya juga nggak berani minta minta obat pereda rasa sakit ke suster ataupun apa. Saya tahan itu sampai pagi. Semalaman itu saya nggak bubuk ataupun nggak tidur. Terus ya udah, jadi malam Jumat kemarin saya masuk rumah sakit dan setelah 5 hari baru keluar hari ini. Dan
Sebenarnya tuh saya udah banyak banget, maksudnya udah sering nanya sama dokter aku, "Hari ini boleh pulang atau enggak boleh pulang atau enggak, kayak gimana pun ya seenaknya tinggal di rumah sakit, mending tinggal di rumah sendiri ataupun di rumah majikan gitu aja walaupun kita nggak bisa kerja atau kayak gimana tuh ya." Dan memang setelah saya pulang rumah ini, rumah majikan ini, saya dapat liburan mungkin ada 1 bulanan sampai tangan saya ini sembuh. Saya dilarang kerja ataupun emang emang liburan liburan sakit gitu kan. Jadi mungkin ya nggak dipotong gaji atau kayak gimana, tapi saya akan berusaha kerja meskipun hanya menggunakan tangan satu, meskipun nyonya juga nggak nyuruh saya kerja, tapi juga kayak gimana pun kita kan juga nggak enak, apalagi tangan yang kanan masih bisa gerak. Jadi ya kerja sebisanya gitu aja kan, kalau nggak bisa ya nggak usah di itu, kayak gimana pun saya juga harus melihat luka saya ini sampai sembuh dulu. Yang penting ya harus nurutin dokter, tiap hari harus olahraga berapa kali kayak gini, juga setiap itu minum obat atau kayak gimana saya akan turuti semua. Dan pengalaman saya waktu di rumah sakit itu banyak banget ya, karena saya juga melihat ada seorang cece Filipina ya. Seorang cece Filipina itu dia hamil, dia mungkin baru pulang cuti ke Filipina sana, kemudian dia balik ke Hong Kong lagi, ternyata hamil. Waktu itu mungkin tekanan darah dia tuh tinggi banget, dan nyonya dia itu nyuruh dia periksa ke rumah sakit. Akhirnya rumah sakit nyuruh dia rawat inap, terus dia langsung telepon majikannya gitu kan, dia nanya kan, sampai itu ternyata nyonyanya itu marah-marah banget gitu kan, marah, kenapa harus rawat inap, siapa yang mau jaga anakku, siapa yang bersih-bersih rumahku ataupun sebagainya kayak gitu kan. Dan saya bersyukur banget dapat majikan ini ya, di kalau saya lagi keadaan kayak gini dia selalu mensupport saya, dia nggak nyuruh saya ini itu, dan juga biaya rumah sakit semua dia yang bayari, dan juga semuanya itu nyonya yang itu, dan dia juga sampai sakit, sampai terlalu apa ya, mungkin terlalu capek. Dan selama 5 hari di rumah sakit ya, habisnya itu $480. Jadi ini tadi yang bayar semua itu majikan ya. Terima kasih. Dikasih obat pereda rasa sakit ataupun panadol ya, ini ngasihnya tuh banyak banget ya. Kalau rumah sakit Hongkong tuh ngasih obatnya tuh nggak itu, nggak apa itu, nggak eman-eman, banyak banget. Ini antibiotik harus diminum dua kali sehari, yaitu pagi sama malam. Dan ini dikasih ini juga pereda, ini kalau misalnya tangannya gatal gitu kan, kalau lukanya udah mau sembuh gitu kan, dikasih ini juga. Jadi buat teman-teman misalnya ada keluhan sakit apa gitu ya, nggak usah sungkan-sungkan ataupun takut ngomong sama majikan ya. Kalau kita emang mau dirawat di rumah sakit, ya udah kita jalanin aja gitu aja kan. Dan semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat selalu. Dan doakan nih tangan saya ini juga gipnya ini cepat dilepas ya. Soalnya kan juga nggak enak ya kalau setiap hari kayak gini. Tapi kalau dilihat bentuknya cantik juga ya. Kalau orang sini tuh ngomongnya huleng gitu kan, emang huleng ya. Saya rasa itu lucu gimana gitu kan. Jadi tadi itu talinya itu udah menipis juga, dan ini juga udah diganti semua. Ya, beginilah. Jangan sampai jatuh lagi ataupun terluka lagi lah kalau keingat dijahit gitu ya, menakutkan. Dan juga terima kasih atas doa dari teman-teman yang telah, mungkin saya nggak bisa balas satu persatu dan juga nggak bisa menjelaskan sebenarnya sakit apa. Saya nggak sakit apa-apa, cuma karena kecelakaan tangan saja, dan sekarang udah diperbolehkan pulang. Ya udah, terima kasih. Pesannya buat teman-teman, jaga kesehatan, kalau kerja hati-hati, jangan sampai jatuh ataupun ya kalau misalnya dapat luka atau mendapatkan luka sekecil apapun itu ya, mungkin kita harus ngomong sama majikan ya, soalnya biasanya jangan terlalu menyepelekan apa yang kecil ya. Saya juga menyepelekan luka kecil ini waktu itu pertama kali itu ya, ini lukanya kecil ya, ngapain juga ke rumah sakit gitu kan, darahnya juga udah berhenti gitu kan, ya udah aku nggak mau gitu kan. Tapi karena nyonya besar itu udah ketakutan gitu kan, makanya saya nurut aja. Ternyata sampai rumah sakit dia juga harus rawat inap dan juga sampai 5 hari ya kalau emang itu.
Saya juga sampai berantem ya ataupun protes sama nyonya, "Kenapa sih luka kecil kayak gini harus rawat inap sampai beberapa hari? Soalnya sudah nggak sakit atau aku udah bisa gerak kemana mana aku bisa ke sini ke sana kemari ataupun aku bisa mandi," gitu kan. Aku juga bisa ke kamar mandi sendiri gitu kan. Tapi nyonya selalu support, "Pokoknya kamu fokus ke kesehatan kamu dulu. Ntar kalau kamu udah sembuh, kalau dokter udah mengizinkan kamu pulang, itu kamu pasti pulang lah. Kamu nggak" soalnya kan waktu itu ya, hari apa itu ya? Hari Sabtu kemarin kan aku ngomong sama dokter aku mau izin pulang gitu kan, terus dokternya tuh mengizinkan, ya udah kamu boleh tidur di rumah 1 malam, besok pagi sebelum jam 8 kamu harus di sini kayak gitu kan. Ternyata aku nggak ngomong sama nyonya, kemudian waktu itu nyonya kebetulan juga telepon ke rumah sakit nanyain aku, terus dia bilang apa, dokternya ngomong, ah dia mau cuti pulang loh, wow, dia mau tidur di rumah semalam kayak gitu kan. Wah nyonya itu sampai marah-marah sampai gimana gitu ya, terus aku pun juga sampai nangis gitu kan, soalnya kan nggak pernah ngerti nyonya marah-marah segitu gitu kan, soalnya kayak gimana pun saya juga sungkan, cuma tidur nggak ngapa-ngapain di rumah sakit gitu kan, sedangkan nyonya udah capek jaga anak dua, harus jemput anak sekolah, harus nganter les dan juga ngerjain PR sama anak-anak, harus nyuci baju, jemur baju, ngelakuin kerjaan rumah tangga gitu kan. Jadi saya tuh ngerasa sungkan gitu loh, makanya pengen cepet-cepet pulang, tapi karena saya pengen cepet-cepet pulang ternyata malah bikin nyonya marah. Ya udah, terima kasih doa dari teman-teman semua, alhamdulillah saya sekarang udah pulang di rumah, saya akan mulai kerja dengan menggunakan tangan satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.